Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi teman-teman semuanya. Semoga sehat dan semangat selalu ya. Walaupun dalam keadaan berpuasa ya. Ada yang sedang tidak berpuasa, ya itu harus lebih semangat ya. Untuk yang puasa juga tetap semangat. Oke, Insya Allah kita akan mendapat manfaat kok dari kegiatan kita hari ini. Tergantung niatnya ya. Oke, di pertemuan kelima mata kuliah Teknik Informatika dan Komunikasi ya, kita akan mulai belajar ke sistem komputer ya, sistem komputer. Nanti bagaimana sih cara kerjanya komputer itu? Kenapa juga kita bahas komputer ya? Karena merupakan eh, salah satu media dari Teknik Informatika dan Komunikasi. Sekarang kan kita banyak menggunakan media komunikasinya pakai komputer, pakai HP ya, device gitu. Jadi kita harus tahu bagaimana sih sistem yang ada di dalamnya. Oke, sebelum dimulai, persiapkan dulu ya. Mari kita siapkan mentalnya, kesiapan teman-teman untuk kita menerima materi ataupun informasi yang akan kita saling sharing hari ini. Harapannya kita bisa berdiskusi ya, berdiskusi saling share informasi. Jadi bukan hanya satu arah dari saya. Eh, Sediakan gelas kosongnya ya, berapapun kapasitasnya, yang penting mau dulu untuk menerima informasi ataupun ilmu yang akan kita pelajari hari ini. Ya, minta tolong dipimpin doa agar program kita hari ini berjalan lancar. Para akang-akang, siapa nih? Biasanya Rahmat ya, Rahmatnya belum hadir. Oke, yang lain ada yang mau membantu pimpin doa? Ya Bu, Oh iya, mangga. Siapa Kang Aski? ya Bu. Teman-teman, sebelum kita mengawali mata kuliah sekarang, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Eh, ber- Ya, baik. Terima kasih ya Kang Aski. Semoga perkuliahan kita hari ini berjalan lancar dan kita semua mendapat manfaat yang kita kerjakan ya dengan kegiatan kita hari ini. Oke, ini mengingatkan kembali kontrak pembelajarannya, bobot penilaiannya ya, dan juga rules-nya. Jangan lupa mengisi presensi di Litera ya, diisi presensi di Litera dan konfirmasi kehadiran dosen pada Litera. Bisa salah satu, bisa lebih dari satu juga bisa konfirmasinya. Jadi kalau sekarang konfirmasinya ada dua ya, konfirmasi kehadiran dosen dan juga kesesuaian dengan RPS. Di awal kan saya sudah, dosen-dosen kan sudah share ya, mengirimkan RPS-nya. Nah, kalian punya tugas tambahan untuk menyesuaikan apakah pertemuan kelima atau pertemuan kuliah itu sama atau tidak dengan RPS yang sudah direncanakan di awal perkuliahan gitu ya. Kalau sesuai ya konfirmasi sesuai, kalau tidak konfirmasi tidak. Oke, lalu kalau untuk pakaian udah rapi semua ya, rapi dan semangat semua. Kalau sekarang haus jangan minum, ya, nah ditahan. Oke, ini materi kita ya tentang sistem komputer kelima dibagi jadi dua pertemuan. Untuk hari ini kita akan bahas tentang hardware-nya dulu. Untuk minggu depan baru ke software ya. Dan terakhir sebelum UTS, karena kita sudah bahas sistem komputer, kita akan belajar tentang bagaimana sih sistem bilangan yang ada di komputer itu ya. Jadi ada hitung-hitungannya sedikit nanti. Kalau di sistem komputer yang paling penting teman-teman harus tahu adalah bagaimana berjalannya suatu sistem di komputer itu. Bagaimana bisa berjalan sampai kita mendapatkan ke sebuah output yang kita inginkan. Nah, ini tujuannya kalian harus mampu memahami
sistem komputer dan apa saja perangkat dalam sistem komputer. Lalu untuk submaterinya adalah pengertian sistem komputer, komponen sistem komputer, dan juga untuk minggu kelima ini tentang hardware-nya dulu ya, tentang hardware. Oh, ada yang sedikit mengganggu sebentar. Oke, saya mute dulu ya tadi. Oke, kalian pernah tahu apa itu sistem? Kira-kira pengertian sistem itu apa? Kalau komputernya kan udah tahu ya kemarin ya, pengertian komputer. Kalau sistem itu apa? Sistem pendidikan, sistem komputer, sistem apa lagi yang kalian tahu? Sistem apa lagi kira-kira? Ada kata sistem apa lagi? Pemanasan dulu nih sebelum ke pengertian sistem ya, pengertian sistem komputer. Sistem informasi. Sistem informasi, terus apa lagi? Kalau nggak disengaja kayaknya sering lewat ya kata sistem tuh sistem apa, tapi pas dipikir-pikir kok mentok ya. Ayo apalagi coba. Teknisa kira-kira apalagi teknisa? Sistem apalagi kira-kira? Sistem pencernaan. Sistem pencernaan. Oh, anak biologi banget ya. Anak biologi banget. Oke. Ya, jadi kalau dilihat dari katanya itu sistem itu harus ada kata yang saling berhubungan. Harus ada saling berhubungan dan juga adanya interaksi satu sama lain ya. Ada interaksi satu sama lain dan itu saling berhubungan. Kalau misalkan tadi contohnya adalah sistem pencernaan, berarti ada interaksi apa saja di situ? Siapa aja yang berinteraksi nih di pencernaan kita ya? Mulai dari inputnya bisa dari mana? Dari mulut ya, dari mulut terus ke tenggorokan terus ke sampai ke outputnya apa gitu ya. Tapi komponen-komponen itu saling berinteraksi satu sama lain. Kalau ada satu yang tidak jalan ya berarti tidak ada yang disebut dengan sistem ya. Tidak disebut sistem, sistemnya rusak. Sistemnya rusak. Jadi untuk sistem komputer itu berarti kita harus kumpulkan perangkat apa saja yang ada di komputer ya. Perangkat-perangkatnya apa saja nih di komputer, terus interaksinya bagaimana. Nah, perangkat-perangkat itu akan saling berhubungan satu dengan yang lainnya ya. Eh, untuk apa? Mereka perangkat-perangkat itu akan melakukan proses pengolahan data ya hingga dapat hasil akhirnya adalah kita kan inginnya menghasilkan informasi. Informasinya apa saja tergantung yang diperintahkan kepada komputer itu ya. Sehingga dapat menghasilkan informasi yang diharapkan oleh penggunanya. Jadi kata kuncinya perangkat-perangkat yang saling berhubungan ya dan juga berinteraksi. Itu yang disebut dengan sistem. Nah, untuk sistem komputer ini ada dibagi jadi tiga ya, tiga pemeran utama. Tiga pemeran utama di sistem komputer ada hardware, software, dan juga brandware ya. Nah, kira-kira kalau di sini teman-teman, kalau hardware sudah tahu ya, hardware itu apa? Kang Rahmat kayaknya Perangkat jawab keras. tapi nggak ada suaranya ya. Perangkat keras ya. Perangkat kelas. Kalau software?
Perangkat lunak. Perangkat lunak. Perangkat lunak. Kalau brainware, Kalau brainware tuh pengguna, Bu. penggunanya ya, penggunanya atau operatornya kalau di sini user. Pengguna. Jadi ada 3 komponen utama dalam sistem komputer dan hardware ini tidak akan jalan tanpa adanya software ya. Software juga tidak akan jalan tanpa adanya brainware gitu. Begitupun dengan software. Software tidak akan jalan kalau tidak ada hardware dan juga brainware ya. Oke, gitu ya. Jadi saling berhubungan dan saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ini adalah kita breakdown lagi di hardware ada apa saja, software dan juga brainware ya. Hardware ini ada perangkat output ya, perangkat input, lalu ada media penyimpanan dan juga pemrosesan di hardware. Sedangkan kalau di software dibagi jadi 2, ada sistem operasi dan program aplikasi. Contoh-contoh untuk sistem operasi ya Windows gitu ya, atau Linux ya, Mac atau Novel. Tapi kalau untuk program aplikasi ya aplikasinya apa saja yang akan kita terapkan di komputer itu, yang kita butuhkan apa saja di komputer. Misalkan ada aplikasi perkantoran, database, pemrograman ya, desain grafis. Canva itu kan termasuk ke desain grafis misalkan, atau Photoshop itu kan termasuk desain grafis ya. Adalah program aplikasi yang dibutuhkan untuk menjalankan dari hardware-nya. Lalu kalau brainware tergantung yang menggunakan komputer itu siapa ya. Misalkan bisa manajer atau analis sistem, programmer ataupun operator sekaligus ya. Itu yang disebut dengan brainware. Jadi ketiga komponen sistem komputer ini saling berhubungan satu dan yang lainnya. Oke, hari ini kita akan bahas tentang hardware-nya dulu. Berarti kita akan mengenal perangkat output apa saja, perangkat input, ya, lalu pemrosesan output ya, dan juga ke penyimpanannya. Input, proses, output, dan media penyimpanan. Ini yang ada di hardware ya, dibagi jadi 4 ya. Input, proses, output, dan juga penyimpanan. Oke, kalau input device, sebelum ke pembahasannya nih, kira-kira apa saja yang termasuk ke input device? Namanya input, berarti dia komponen untuk komponen apa kalau input? Memasukkan. Untuk memasukkan ya, Komponen. untuk memasukkan. Komponen apa lagi? Komponen Oke. hardware. Komponen hardware ya. Oke, sekarang teman-teman bayangkan ya, bayangkan ada di depan kalian ada komputer atau ada laptop atau ada HP nih. Kalau HP kan pasti punya semuanya ya, nggak bisa lepas tuh dari HP. Kira-kira yang disebut ke device masukan untuk menginputkan suatu perintah itu apa saja? Apa yang bisa kita gunakan? Mouse, Bu. Mouse bisa, Keyboard. terus keyboard, Keyboard. terus apa lagi? Mikrofon. Mikrofon, Scanner. scanner, Webcam. webcam. Ada yang paling penting yang kalian sering gunakan sekarang? Apa tuh? Touch screen. Ya, touch screen juga termasuk input device. Jadi kan kalau sekarang kan kayaknya jarang deh HP yang ada keyboardnya gitu ya, kayak BlackBerry zaman dulu. Nah, sekarang proses inputnya juga kalian tinggal touch satu yang lain ya, tinggal touch jadi bisa diproses, itu juga termasuk ke input device. Oke. Nah, udah bagus ya, udah bisa menjelaskan dan juga menyebutkan apa saja yang termasuk kepada alat input ya, input device. Nah, fungsinya namanya juga input, berarti dia sebagai alat untuk memasukkan data-data atau perintah ya, bukan cuma data atau perintah pada si komputer tersebut. Contohnya tadi sudah disebutkan, like pen juga termasuk ke alat input ya, touchpad, mikrofon,
scanner, digital kamera, trackball, bola yang fungsinya seperti mouse tapi dia berbentuknya bola. Dan banyak lagi ya. Oke, untuk input ini dibagi jadi dua ya. Dibagi jadi dua, ada signal input dan juga maintenance input. Kalau signal input itu adalah energi yang akan diolah oleh sistemnya ya. Jadi data yang dimasukkan ke dalam sistem komputer, Tapi kalau maintenance input itu adalah energi yang akan digunakan untuk mengolah ya. Untuk mengolah. Kalau ini berarti yang akan diolahnya, tapi kalau maintenance untuk mengolah signal input tadi ya. Nah, program yang digunakan untuk mengolah data yang dimasukkan. Jadi walaupun sama-sama input, tapi fungsinya berbeda antara signal input dan juga maintenance input ya. Dimasukkannya oleh signal input dulu atau diolahnya ya, yang akan diolahnya di signal input dan untuk mengolahnya pakai yang maintenance input. Oke, ini ada beberapa contoh alat input atau input device ya. Keyboard juga banyak macam-macamnya. Banyak tipenya juga keyboardnya. Oke. Ada juga keyboard virtual ya, dan juga ada pointing device. Nah, pointing device itu tadi ya, mouse, touch screen, light pen, dan juga ada graphic tablet ya, digitizer ya, pensil atau pulpen untuk touch screen. Oke, scanner kenapa bisa disebut alat input? Emang dia untuk memproses apa? Scanner untuk apa? Untuk memindai. Untuk memindai ya. Jadi apa saja yang bisa dipindai oleh scanner? Dokumen fisik. Dokumen, terus foto ya, foto bisa di-scan. Intinya dia itu mendeteksi struktur dari yang akan diubah menjadi ke bentuk digitalnya ya. Bisa tulisan, bisa gambar, ataupun apapun itu dari objek yang di-scan dan akan dikirimkan ke komputer dalam bentuk digital. Jadi untuk tampilnya nanti bukan lagi berbentuk hard file ya, tapi juga berbentuk soft file seperti itu. Oke. Sensor juga disebut sebagai alat input. Kenapa nih? Kenapa tadi ada yang sebutkan kamera ya, kamera digital sebagai alat input? Kira-kira apa yang menjadi masukan dari si kamera digital? Oke, jadi kan apa ya? Sehari-hari mungkin teman-teman sudah banyak pakai ya, sudah banyak menggunakannya. Nah, di sini saya ingin sharing bagaimana sih cara kerjanya alat-alat tersebut dan juga eh, kenapa bisa disebut sebagai alat input ya. Kalau kamera ini kan tujuannya kita ingin memasukkan atau memproses. Kalau kamera kita biasanya buat apa sih? Buat foto ya. Berarti kita ingin memproses yang bentuk 3 dimensi menjadi sebuah 2 dimensi atau berbentuk gambar ya, benda real menjadi benda yang digital seperti itu. Tapi kalau misalkan kamera recorder, berarti kita ingin menangkap apa nih? Apa yang ingin kita tangkap? Apa yang ingin kita proses? Berarti adalah ya gerakan atau objek yang bergeraknya di situ. Nah, semuanya tidak bisa muncul ke dalam output. Misalkan kalau kita di HP nih, kita foto nih, kamera itu ya sebagai inputnya. Tapi outputnya kan di monitor ya, Bagaimana bisa dari yang kita
memfoto aja terus bisa keluar di monitor kita gitu. Itu ya yang ingin disampaikan mengenai tentang alat atau sistem di input device ya. Jadi ini ada sensor yang mengubah analog to digital ya, analog to digital. Oke, selanjutnya voice recorder. Kenapa bisa disebut sebagai alat input? Emang masukannya apa di voice recorder? Kalau kamera digital tadi kita ingin menangkap gambar, kalau di voice recorder menangkap suara. menangkap suara ya. Kalau sekarang kan perintah bukan hanya dari touchpad ya atau touch screen, tapi sekarang udah bisa oke Google gitu doang juga udah bisa sebagai alat input ya. Tolong carikan jodoh saya gitu, enggak. Oke, jadi voice recognize ini juga sebagai alat input kalau sekarang ya, selain dari kita ingin menangkap atau memproses suara, itu juga bisa sebagai alat masukannya. Jadi ada sinyal digitalnya ya, mengubah gelombang suaranya jadi sekumpulan angka. Kumpulan angka di komputer tersebut jadi ke binary ya, binary. Oke. Ya, hasilnya ya bisa berbentuk tulisan ataupun perintah-perintah untuk melakukan suatu pekerjaan. Sekarang lanjut ke output device. Kalau tadi kan input nih, kalau output berarti apa saja? Berarti output itu luaran ya, luaran. Yang termasuk luaran, coba lihat lagi di komputer, di laptop, atau di HP itu apa saja tuh? Printer. Printer. Oke, terus Monitor. monitor, Speaker. speaker. Kalau speaker buat apa outputnya? Mengeluarkan suara. Mengeluarkan suara, bisa ya. Kalau printer tadi? Untuk mencetak dokumen. Mencetak dokumen. Kalau monitor, kira-kira outputnya apa? Monitor? Menampilkan visual. Menampilkan visual. Oke ya. Nah, jadi itu semua adalah contoh-contoh alat output ya, input device. Nah, headphone juga termasuk ke input device ya. Proyektor berarti kan kita ingin menampilkan screen kedua dari apa yang screen pertama, misalkan dari laptop atau dari komputer ya, bisa pakai proyektor. Nah, ini adalah sebagai alat untuk menampilkan keluaran dari hasil pengolahan data. Untuk contoh-contohnya nanti bisa dipelajari ya. Sekarang ke alat pemrosesan. Nah, pemrosesan, kalau di input kan sebelum ke output harusnya ada sebuah proses di dalam komputer itu ya. Kira-kira apa saja tuh alat pemrosesan kalau di komputer? Yang sebagai pengolah datanya, sebagai pengolah data di komputer kira-kira apa tuh yang ada di komputer sebagai, kalau bisa dibilang sih sebagai otaknya berarti ya, sebagai otaknya di komputer atau di handphone kalian. CPU. CPU itu ya termasuk ke alat pemrosesan. Terus di dalam CPU kira-kira ada apa aja? Banyak ya, banyak di dalam CPU semuanya. Di situ adalah otaknya tuh, otaknya komputer. Ada memori juga bisa masuk, terus ada apa lagi ya? Ada untuk pemrosesannya ya. Jadi untuk inputnya walaupun di luar, tapi si otaknya ternyata bergabung di satu CPU atau Central Processing Unit ya. Oke. Jadi ada komunikasi antara input, output, dan juga storage atau memori untuk melaksanakan perintah-perintah yang dimasukkan. Nah, CPU ada juga kalau di
laptop itu kan sudah berbentuk chip ya. Sekarang chipnya chip prosesor Intel berapa atau Intel Core berapa itu kan termasuknya ke alat pemrosesan di laptop ya. Ya, ini adalah bagaimana sih sistem ya, sistem ataupun alat pemrosesan atau processing device ini berjalan ya. Nah, di dalam CPU itu ada CPU chip ataupun mikroprosesor ya. Nah, di mikroprosesor dibagi jadi 4. Ada yang untuk aritmetiknya ya, arithmetic logic unitnya atau untuk menghitung nih. Ada juga internal communication-nya, register ataupun temporary storage, dan juga untuk control section. Ini di dalam CPU atau chip. Oke, selain itu ada juga yang disebut dengan storage atau penyimpanan. Penyimpanan pernah dengar RAM dan juga ROM? RAM itu apa? Kalian kalau beli HP atau laptop lihat apanya sih kira-kira yang dilihat apanya? Yang jadi pertimbangan untuk dibeli itu apanya? Chipset. Chipsetnya. Pengennya yang seperti apa? Yang lebih update. Yang lebih update. Terus apa lagi yang dilihat? Penyimpanan. Penyimpanan. Pengennya yang Gede. gede. Kalau sekarang paling gede berapa ya? 1 tera. 1 tera lebih, Bu. 1 tera lebih ya. Oke, 1 tera. Tapi kalau untuk RAM-nya nih, RAM-nya kalian perhatiin juga nggak? Perhatiin. Jadi pertimbangan buat pembelian nggak? Kira-kira pengen yang RAM berapa? Minimal yang 8, Bu. Wih, minimal yang 8 GB. Kenapa tuh? Kenapa jadi pertimbangan besarnya RAM dan juga banyaknya besarnya memori penyimpanan atau eksternal internal memorinya ya? Pengaruhnya ke apa tuh kira-kira? Biar lebih maksimal, Bu. Lebih maksimal, terus lebih gercep ya? Lebih gercep Iya, Bu. juga, lebih Di gercep. Oke, kalau penyimpanannya yang besar berarti untuk apa? Oh, kalian tugasnya banyak sih ya, jadi butuh penyimpanannya yang besar. Oke, itu semua memang betul ya. Itu semua memang betul harus jadi pertimbangan teman-teman dan masing-masing kapasitas dari tiap komponen itu akan mempengaruhi kepada kinerja device yang teman-teman pilih ya. Oke, ada storage atau input ataupun internal memorinya, ada sistem transportasinya ya. Artinya sistem transportasi itu bagaimana sih proses pertukaran informasi dari input ke processing ya ke memori. Nah, ada di sini di bus system. Oke, ini untuk input device nanti akan berkomunikasi dengan RAM ya. Untuk output interface juga akan ke ROM seperti itu. Jadi ada beberapa interaksi di antara komponen-komponen ini ya. Nah, untuk storage atau input eksternal memori kira-kira ada apa saja? Biasanya kan hard disk ya, hard disk terus sekarang sih masih pakai flash disk ya. Flash disk atau CD ya, CD-ROM atau juga ada juga apa sih namanya yang kecil itu loh, lupa. Disket, oh ya, dulu mah ada namanya disket gitu. Nah, ini adalah yang saling berhubungan ya. Oke. Ya, kita akan bahas tentang CPU dulu ya, tentang CPU. Tadi kan ada arithmetic ya, arithmetic logic unitnya, ada internal communication, register, dan juga control sectionnya. Nah, di sini CPU ya, ada control unitnya atau di arithmetic logic unitnya ada ROM di sini ya. Input device dikirimkan kepada CPU ya. Di CPU melalui ALU dan juga ROM dan juga nanti akan ke output device ya. Jadi ini tuh untuk yang arithmetic logic ini untuk melakukan
operasi matematiknya, misalkan pengurangan, penambahan, ya, perkalian, dan juga pembagian. Nah, lalu nanti memindahkan data, ya, memindahkan data juga dari satu lokasi memori ke lokasi yang lainnya. Itulah beberapa prosesor itu 3 hal ini ya yang harus dikerjakan oleh prosesor. Menggunakan ALU, lalu memindahkan data, dan juga dia sebagai pengambil keputusan. Mengambil keputusan misalkan bisa dari instruksi satu melompat ke instruksi yang lainnya, atau keputusan untuk di print kah atau di apa gitu ya. Jadi ada pengambilan keputusan di sini. Oke. Ini adalah komponen-komponen CPU yang kalau di komputer ya ada casing tentunya, ada motherboard, prosesor, RAM, VGA, sound-nya, sound card ya, hard disk, power supply, ini paling penting juga power supply, dan juga ada optical disk drive. Nah, untuk casing ya, namanya juga casing, berarti dia tempat komponen-komponen CPU-nya ya, untuk melindungi komponen-komponen CPU. Oke, ada yang kalau di sini sudah paham motherboard. Motherboard itu apa? Ada yang pernah rusak juga motherboard-nya? Pengalaman rusak motherboard sampai kayak ganti laptop baru ya. Itu berasa kalau mahasiswa motherboard-nya rusak tuh udah panik. Ya, motherboard itu seperti ini ya, ada papan sirkuit ya. Ini tempatnya berbagai komponen-komponen elektronik ya, ada di dalam satu sirkuit ini. Jadi kalau motherboard-nya rusak, kayaknya merambat ke semua gitu ya. Jadi kenapa kalau motherboard rusak bisa sampai kayak ganti baru, mending ganti baru gitu laptopnya ya. Jadi saling terhubung ya. Ada prosesor, ada video card-nya, sound card, hard disk, dan lain-lain ada di satu motherboard ini. Ya. Jadi fungsinya yang menghubungkan setiap komponen-komponen agar bisa saling berkomunikasi satu dan yang lainnya. Oke. Jadi di dalam motherboard tadi ada juga prosesor ya. Prosesor kayaknya lebih update nih. Sekarang pakainya apa prosesornya? Banyaknya apa? Bisa dicek. Intel, kalau saya pakainya yang Intel nih ya. Jadi chip ya sebagai salah satu otak komputer ya ada di komputernya ini ya. Jadi semakin tinggi kecepatan prosesornya, maka ya semakin cepat juga komputer bisa memproses berbagai macam datanya ya. Itu pun ya harus didukung juga tadi ya, didukung oleh RAM-nya juga harus didukung, dan juga hard disk atau penyimpanannya yang besar juga. Jadi kalau misalkan RAM-nya kecil, misalkan prosesornya tinggi, ya itu akan mempengaruhi juga ke bagaimana sih kecepatan proses datanya. Lalu ini RAM, ya RAM itu Random Access Memory ya, jadi menampung data yang telah terproses oleh prosesor sebelum nantinya dialirkan ke bagian-bagian yang membutuhkannya. Ada juga VGA atau Video Graphic Adapternya. Tanpa ini tidak akan bisa sebagai pengolah data grafis ya. Jadi kalian tidak bisa menampilkan data grafis kalau tidak ada VGA-nya. Nah, untuk sound card juga nih tidak akan bisa muncul suara atau menerima input suara kalau tidak ada sound card ya. Untuk hard disk, nah hard disk berbagai macam. Kalau sekarang udah bisa sampai ke 3 teraan ya, 3 tera, 1 tera. Tapi sekarang sudah ada yang beralih ke SSD ya untuk hard disk. Nah, kira-kira nanti teman-teman lebih milih mana antara hard disk dan SSD? Itu juga minimal setelah kuliah ini kalian tahulah bedanya hard disk dan juga SSD, dan bisa jadi pertimbangan untuk nanti kalau beli laptop atau HP mending yang mana ya. Oke, ini less than 1 minute, jadi kalau misalkan mati kita bergabung lagi karena nanti ada video yang ingin saya tampilkan, insya Allah akan lebih mempermudah pemahaman tentang sistem komputernya. Nah, ini ada ukuran-ukuran hard disk. Kalau kalian pernah pasti ya sering mendengar atau membaca ukuran byte file ya. File itu berapa byte sih, berapa kilobyte ya, berapa gigabyte. Nah, ini ada sebagai bayangan ya, untuk bayangan teman-teman kalau byte itu, 1 byte itu setara dengan 1 karakter atau simbol ya di keyboard gitu. Huruf A misalkan ya 1 byte gitu. Tapi kalau kilobyte itu